Pukul 7 pagi tanggal 22 Desember 1948, dalam autobiografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adam, Soekarno menceritakan tak lama setelah menggelar aksi polisionil kedua dengan menduduki ibu kota Yogyakarta, Belanda menangkap dan mengasingkan sejumlah pemimpin Republik Indonesia, termasuk Presiden pertama Soekarno. Perjalanan terkesan mendadak dan penuh rahasia. Soekarno diberikan kesempatan 5 menit untuk berkemas dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga. Soekarno bersama Syahrir dan Agus Salim diberangkatkan dengan menggunakan pesawat B-25 Michelle. Meski pesawat sudah mengudara, tak satu orang pun termasuk pilot di pesawat itu tahu tujuan. Akhirnya Soekarno pun tahu dirinya, Sultan Syahrir dan Agus Salim diturunkan dan ditawan di Brastagi, Sumatera Utara. Setelah sebelumnya Muhammad Hatta, Asaat, dan Pringodikdo diturunkan di Pulau Bangka. Di tengah kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kita disambut Tugu Perjuangan Rakyat dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Perjalanan sekitar 2 km dari Tugu ini, kita sampai di rumah atau pesanggrahan Bung Karno yang kini dirawat dan jadi aset pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di salah satu lereng perbukitan yang sunyi, rumah yang dibangun pada tahun 1719 dan dulunya tempat tinggal seorang perwira Belanda masih berdiri dan menjadi saksi bisu pembuangan 3 bapak bangsa. Keaslian bangunan itu masih terjaga meski pemugaran pernah dilakukan pada tahun 1957 dan 2005. Kamar tidur Soekarno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim pun masih seperti aslinya. Ya, di kamar ini bersama Sultan Syahrir dan Agus Salim. Ini tempat-tempat barang-barangnya masih asli atau seperti apa, Bang? Ada seperti tempat tidur, tapi sudah seperti aslinya gitulah, replikanya gitu. Soekarno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dengan penjagaan ketat oleh tentara Belanda bersenjata senapan. Ada beliau menanamkan pohon beringin berdaun cemara. Ini ya, Bang. Iya. Terus apa lagi, Bang? Ada bunga bougainville. Yang ditanam di Tanam. Karena alasan keamanan, Soekarno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim yang diasingkan di Brastagi, Kabupaten Karo, dipindahkan Belanda. Belanda takut Laskar Rakyat di Tanah Karo yang jadi basis perjuangan kemerdekaan merebut kembali para bapak bangsa. Dari pengasingannya di kota Brastagi, Kabupaten Karo, Bung Karno, Sultan Syahrir dan Agus Salim diasingkan ke pinggiran Danau Toba. Rumah ini jadi saksi 3 tokoh bangsa diasingkan selama 2 bulan. 4 Januari 1949, Soekarno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim tiba di rumah pengasingannya di kota Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Rumah pesanggrahan Bung Karno di Parapat ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1820. Soekarno tidur di kamar pertama dan Sultan Syahrir tidur di kamar sebelahnya. Sedangkan kamar Haji Agus Salim berada di seberang kamar mereka. Setelah 1 bulan berada di Parapat, sang proklamator bisa berkomunikasi dengan gerilyawan Indonesia melalui surat. Soekarno punya cara spesial untuk mengirimkan surat pada para pejuang kemerdekaan dengan menyembunyikannya di dalam tulang paha ayam dan di dalam batang sayur kangkung. Setelah selesai beliau makan, disitulah tulang paha ayam tersebut dibersihkan. Setelah bersih dan kering, barulah surat dimasukkan ke dalam tulang paha ayam itu. Setelah itu dimasukkan ke rantang tempat makanan beliau, dan Presiden Soekarno berpesan sama kakek Udin bahwa di rantang tempat makanan kami itu ada sisa makanan, tulang paha ayam. Di dalam tulang paha ayam itu ada isinya surat, tolonglah kamu berikan kepada gerilyawan atau keluargamu yang bisa kamu percayai untuk kami bisa berkomunikasi dengan rakyat yang ada di sini. Jadi informasi tersebut sampai ke TNI. Setelah tahu keberadaan Soekarno, pasukan TNI dan rakyat bersiap membebaskan ketiga tokoh bangsa dari tangan Belanda. Pengepungan dari darat dan perairan Danau Toba sudah dilakukan. Namun, Sultan Syahrir meminta hal itu tidak dilakukan
karena Persatuan Bangsa-Bangsa sudah mengetahui pemimpin negara Republik Indonesia berada dalam tawanan Belanda. Sehingga mereka akan dipindahkan ke Pulau Bangka untuk disatukan dengan Muhammad Hatta. Para pemimpin yang diasingkan akhirnya dikembalikan ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 setelah perundingan Rumroyen. Satu babak dalam sejarah perjalanan Bung Karno ini pun ikut mengharumkan nama Brastagi dan Parapat. Masyarakat Karo menjuluki Bung Karno Bapak Rakyat Sirulo atau Bapak Lambang Kemakmuran Rakyat. Agus Supratman, Hayat Sudrajat, Sumatera Utara.